berkat pada saat ini. Kiranya juga Engkau mau memberi hamba-Mu kekuatan dan kemampuan serta hikmat, supaya boleh menyampaikan sabda firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Ada 2 perikop saya akan baca bagi kita semua. Kasih dan damai berkata demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian dalam perikop menderita dengan sabar ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Rupanya semangat hari ini karena sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Kita bersyukur kebaikan-kebaikan Tuhan dicurahkan bagi kita semua. Kita bersyukur sebab ternyata kasih sayang, kuatan dari Tuhan terus dianugerahkan untuk kita dalam kita menapaki hari-hari hidup ini. Saya tahu kita pasti punya pergumulan masing-masing dalam keluarga kita. Tetapi ketika kita boleh ada menginjakkan kaki di minggu pertama di bulan Agustus ini tanpa Tuhan, maka sia-sialah kita. Sia-sialah semua berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga hari ini ketika kita boleh ada menjalani kehidupan ini, kita bersyukur karena Tuhan masih menuntun kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, kita harus bisa membayangkan situasi ini, penerima surat Petrus ini yang sedang tidak baik-baik saja mereka. Mereka mengalami penindasan dan ketidakadilan. Ada 2 faktor penyebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama menyangkut kehidupan sosial politik pada waktu itu. Kebanyakan yang menjadi Kristen di sana adalah orang-orang bangsa Yahudi, tapi juga adalah beberapa kelompok yang tidak bersunat. Ada kelompok-kelompok yang tidak bersunat. Kelompok yang lain dikucilkan secara sosial politik. Karena dia Yahudi, maka Romawi yang jajah, sehingga mereka itu dikucilkan. Tapi yang menarik karena munculnya satu gerakan agama baru, yaitu pengikut Kristus. Dan kelompok ini menjadi perhatian bagi banyak orang, baik oleh pemerintah pada saat itu. Kalau kita pernah membaca Kaisar Nero di Yerusalem dan bagaimana Kaisar itu membantai orang-orang Kristen pada waktu itu dengan menjadikan mereka obor berjalan. Artinya adalah di mana mereka lari dan di situ mereka terbakar. Pada saat itu kota Roma terbakar, Bapak Ibu saudara-saudara, karena Kaisar Nero ini. Jadi di kondisi ini saudara membaca surat Petrus, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi
di kondisi gereja mengalami penganiayaan besar. Bapak Ibu, saudara-saudara sudah bisa membayangkan. Maka di ayat 8 sampai ayat 14 bacaan kita pada saat ini ngeri-ngeri sedap. Mengapa saya bilang demikian? Sebab Petrus benar-benar menyampaikan sesuatu yang menarik. Dia katakan intinya atau pokoknya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya engkau balaslah dengan memberkati. Tidak gampang saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Kalau saat ini Bapak Ibu membacanya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara bilang cuma begitu. Saya pun ketika mengkhotbahkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekarang gampang. Tapi dalam konteks pada saat itu saudara-saudara, mereka sementara dianiaya dan kemudian terngiang-ngiang kepada mereka. Surat Petrus ini, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Tidak gampang Bapak Ibu saudara-saudara, memang sesuatu yang tidak mudah, bahkan mungkin kita yang mengalami itu sekalipun tidak akan kuat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ayat 8 ini menjadi penekanan kuat sebelum ada perintah. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Muncullah ayat 8 ini pada bacaan kita saat ini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mereka tidak mungkin melakukan ayat 9 kalau mereka tidak seia sekata, seperasaan, sepenanggungan, saling mengasihi. Sehingga kondisi-kondisi yang tidak nyaman sekalipun namun bisa menghadapinya, itu maksudnya yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat ini. Kemudian selanjutnya ayat 13 sampai 14 mungkin kita akan mengatakan Rasul Petrus ini enak sekali menulis bagian firman Tuhan ini dari judul menderita dengan sabar. Sementara yang sudah kita bayangkan tadi jemaatnya sedang dianiaya. Kalau kita berpikir Rasul Petrus ini sangat tidak fair, tidak adil, berat sebelah. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita menelusuri jejak Rasul Petrus, pantaslah dia berani tulis ini karena yang pertama, murid yang disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas itu adalah Petrus, Rasul Petrus. Kemudian yang kedua, murid yang bertahan iman dan terus berbuat baik di tengah penganiayaan adalah juga Rasul Petrus. Maka tidak heran kalau dia mengajarkan seperti ini, kata Petrus. Kalau kita terus berbuat baik, tidak ada yang buat jahat, tapi dikasih koma. Tapi kalaupun ada yang buat jahat, berbahagialah kamu. Ini menarik Bapak Ibu saudara-saudara, dan memang bukankah logikanya selama saudara-saudara berbuat baik, pasti kita akan menerima yang baik. Tapi dikasih koma, kalaupun tidak, berbahagialah. Mengapa? Karena engkau telah berhasil terus berbuat baik di kondisi tidak baik sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudara, baru-baru ini yang terjadi, yang sedang viral. Bapak Ibu tentu tahu itu. Gereja yang dibongkar. Kemudian anak-anak yang sementara melaksanakan ibadah juga dibubarkan. Itu menjadi refleksi bagi kita semua sebagai orang-orang Kristen. Luar biasa ikut Tuhan. Mungkin kita membayangkan kalau saya di agama Kristen, saya ikut Tuhan akan baik-baik saja. Tidak seperti yang kita pikirkan Bapak Ibu saudara-saudara. Selagi Bapak Ibu masih memakai salib, salib itu lambang penderitaan. Siaplah menderita, tapi berbahagialah, kata Petrus pada bagian bacaan kita saat ini. Sebab semakin dibabat sekalipun, kekristenan akan semakin merambat.
bara ini harus tetap menyala pada semangat pelayanan kita bersama sebagai jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tasik Tiberias Solan. Yang terakhir ayat 12 Petrus mengatakan di tengah penganiayaan dia mengutip kitab Mazmur. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, saya yakin Tuhan juga punya mata dan telinga yang sedang tertuju kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Karena itu ketika kita buat permohonan kepada Tuhan, di saat Bapak Ibu mengalami ketidakadilan, kita semua tetap mengerjakan kebaikan. Karena itu selamat bagi kita semua untuk mengejar kebenaran dan keadilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.